Allah itu kalau sudah ridho, nggak peduli sholat orang itu khusyuk nggak khusyuk, yang Allah pandang kolbunya. Maka orang yang ridho dalam taat, dia tidak pernah merasa GR, nggak pernah merasa taatnya itu sesuatu. Bagi dia, ya Rob, jika sholatku ini untuk mendapatkan ridhomu, tentu tidak mungkin. Kenapa? Sholatku tidak khusyuk. Terus bagaimana? Ya Allah, Engkau maha tahu isi hatiku, tolong tumbuhkan ridho dalam kolbuku. Maka ridho itu hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita minta doa, Allahumma inna nas'alu ridhoka wal. Jadi ridho itu minta, kalau nggak minta nggak dikasih. Orang-orang sombong kan udah ngerasa GR aja dengan tahajudnya, Senin Kemisnya, apalagi pengajiannya, udah ngerasa saya pasti diridhai Allah. Nah, ini hati-hati, talbisu iblis, apa istilahnya, ghurur ya, manipulasi iblis kalau diterjemahin secara bebas. Kita buat analog. Saya punya teman, punya murid, punya sahabat. Saya ridho kepada dia, saya terima dia. Kalau saya sudah ridho, dia salah, saya maafkan nggak? Kita sayang sama anak kita salah, kita marah, tapi marahnya marah cinta, bukan marah benci. Maka jika Allah sudah ridho kepada hamba, jika ia marah, marahnya marah sayang. Jika Allah ridho kepada hamba, tidak khusyuk pun hamba, Allah terima salatnya. Allah kalau sudah ridho kepada hamba, hambanya tidak sempurna, Allah yang sempurnakan. Itulah makna radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi pada hakikatnya ridho itu dimulai dari Allah, baru kemudian bernatijah, berefek kepada zahir seseorang. Jadi setelah baca raditu billahi robba, amalkan ini juga setiap pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. As'alu ridhaka boleh, as'aluka ridhaka boleh ya. Itu harus diminta, dan bagi saya itu wajib itu. Nggak minta ridho, mampus kita. Sholat kayak gini, baru takbir udah hilang kemana-mana ya. Ruku, tes aja deh ya. Saya nggak yakin sholat saya diterima Allah kalau ngandelin khusyuk. Padahal kata orang, saya ngaji tarekatnya lama Pak, ngaji hadisnya lama kata orang. Tapi kan saya tahu diri saya sendiri, aib saya, diri saya ngerti. Orang aja yang bilang abuya, ustadz, itu kan gelar manusia. Di hadapan Allah belum tentu gelar itu laku. Maka minta ridho. Inilah doa Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ya Allah, jadikan aku orang yang Engkau cintai, yang Engkau ridhoi. Kalau Allah sudah cinta dan ridho, salah paling dicubit. Cubitnya gemes. Tahu gemes ya? Apa istilah kampungnya Pak? Galinggaman. Ya. Kosakatanya harus diulang lagi Pak. Galinggaman. Betul. Jadi kalau makhluk pun bisa begitu, maka Allah aula bidzalik. Allah lebih sempurna daripada itu. Jadi Allah itu gemesnya lebih dahsyat daripada gemesnya seorang ayah ibu kepada anaknya, kekasih kepada kekasihnya. Allah jatuh cinta kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam, dibuatlah skenario Nabi Adam itu salah, tapi salahnya Nabi Adam itu benar. Kalau Nabi Adam tidak salah, kita nggak ngumpul malam ini ya, nggak ada pengajian beginian, benar nggak? Ruh kolbu itu makanannya majelis begini Pak. Girang kolbu itu, kalau dia girang dia bisa nangis, dia bisa senyum, dia bisa bahagia, tahu-tahu udah azan aja. Itu girangnya kolbu.
Jadi kalau kita pakai jamnya jam dinding itu emang terasa lama, tapi kalau pakai jam qalbu, yang lama terasa sebentar, yang sebentar terasa lama. Itu sebabnya kalau ada riwayat Nabi Adam itu sujudnya 40 tahun, saya percaya. Tapi riwayat yang sahih menurut saya 40 hari. Jadi ketika beliau diusir, ihbitu itu kan bahasa Arab habit, jatuh atau turun dari khayangan, kan kira-kira begitu ya, khayangan surga, turun ke bumi, beliau sadar dan beliau sujud. Allah itu sangat girang melihat hambanya sujud, nangis. Maka disebutkan dalam banyak hadis Nabi yang dari hadis qudsi, wahai hambaku ya, jika engkau tidak merasa berdosa, aku akan datangkan hamba-hamba yang berdosa, lalu mereka minta ampun kepadaku. Jadi kalau kita ini merasa suci tiap hari, nanti kita dihabiskan oleh Allah. Allah ganti generasi ini, dan datanglah orang-orang para pendosa, dan para pendosa ini manja kepada Allah. Ya Allah, saya salah, tolong maafin. Pernah gak melihat anak kita minta maaf kepada kita? Atau teman, pasangan, kekasih, setelah dia ngaku salah, cinta berlebih. Saya ketemu naik Grab, dia cerita tentang istrinya yang melakukan kesalahan besar. Kalau kita mungkin kita bunuh kali istri yang begitu. Istrinya minta maaf, dia nangis, istrinya nangis. Dia cerita kepada saya, Ustadz, saat itu cintaku kepada istriku bertambah setiap hari, terus nambah. Jadi kadang-kadang orang itu mesti salah dulu baru jadi benar. Ya, alhamdulillah. Ya. Maka ridhonya orang yang taat tidak merasa suci, tidak merasa sempurna, merasakan bahwa ya Rabb, ini ibadah anugerah darimu. Ridhonya orang yang maksiat apa? Cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Adakah di dunia ini sesuatu terjadi tidak dengan izin Allah? Ada nggak? Oke, ini bukan jebakan ya. Taat terjadi di dunia nggak? Maksiat terjadi di dunia? Semuanya izin Allah nggak? Iya. Namun yang Allah ridho yang mana? Taat yang mana? Maka taat terbagi dua. Ada taat zahir, ada taat batin. Kepala sujud, tapi hati angkuh, merasa diri paling nyunnah, paling ikut sunnah Nabi. Masuk gak? Gak masuk. Jadi selama kita ini sujud, ruku, lalu masih merasa diri paling alim, paling suci di antara orang yang lain, sama yang di samping aja, saya merasa lebih dikit, yang di samping udah gak ada terima sama Allah. Gawat gak Pak? Gawat. Kadang-kadang Allah melirik, ini ada pendosa nih sholat di ujung soft, gak kelihatan sama orang, bukan ustadz, bukan siapa-siapa, mungkin preman kali pendosa, tapi di kolbunya dia merasa, ya Allah, aku ini orang jahat ya Allah, datang ke rumahmu ingin mengadu. Waktu dia sujud, dia nangis. Itu Allah lebih suka yang begitu. Tangisannya hamba yang mengaku salah itu lebih diterima daripada Allah, oleh Allah SWT, daripada kebanggaan orang taat dengan taatnya. Jadi taatnya qalbu apa? Memandang bahwa taatnya adalah hadiah dari Allah SWT. Ini saya sering ulang-ulang supaya tidak hilang dari alam bawah sadar kita. Kalau muazzin baca hayyalas shalah, hayyal falah, kita jawab apa? La haula wala quwwata. Ayo sholat. Jawabannya, tiada daya untuk takbir, untuk sujud, untuk ruku, kecuali dengan izin Allah. Tapi ahlul haqaiq, ahli hakikat itu menjelaskan, la haula fit ta'ah wala quwwata fil ma'siyah illa billah, kecuali dengan izin Allah. Tidak ada kesanggupan orang untuk taat dan juga maksiat kecuali izin Allah.
Masalahnya ketika taat kolbunya ngapain? Setelah maksiat kolbunya ngapain? Ini Allah pandang cuma kolbu ya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang makan Allah, jangan terlalu girang dengan amalan yang kita dapat, tapi jangan putus asa juga dengan maksiat yang kita pernah lalui ya. Semuanya Allah yang atur. Kita ini dibuat pernah maksiat biar enggak merasa paling suci di antara manusia. Ini bapak-bapak yang merasa suci ini, itu suatu saat Allah akan lempar ke dunia hitam. Kalau Allah sayang, dilempar nanti ditarik. Ketika ditarik, bentar-bentar nangis, bentar-bentar tersentuh. Setiap kali melihat orang bermaksiat, dia nggak menghakimi orang, dia wah, saya juga begitu. Mungkin saya lebih hina daripada orang itu. Ini Pak rahasianya. Maka seorang yang sudah begini, baru dia masuk ke ranah namanya radiyah, mardiyah, jiwa yang ridho. Jadi jiwa yang ridho sumbernya di kolbu. Kolbunya sudah beres. Walaupun jiwanya masih belum beres, nggak apa-apa. Kolbunya yang penting beres, Pak. Ketika disebut ridho, lalu kita baca tadi doa tadi, raditu billahi rabbah, zikir tadi. Apa kata Nabi dalam hadis Abu Daud? Orang yang meninggal, yang mati di waktu paginya dia baca raditu billah, atau sorenya dia baca raditu billah, maka dia mati syahid. Sekarang kita tanya, arti asli dari syahid apa? Syahidayash hadu, menyaksikan. Apa yang dia saksikan? Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu Allah yang berbuat, dia ridho, maka dia disebut syahid. Itu artinya mati syahid. Kenapa para pejuang itu kalau kegores badannya, dia senang, Pak, girang, rohaninya girang. Ketusuk badannya sakit, tapi kolbunya bersyukur kepada Allah. Itu kalau dia jihad dengan kolbunya, dengan ruhnya. Maka nanti para syuhada disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, jika dia mati, dia minta dihidupkan lagi. Ya Rabb, hidupkan aku, ahyini. Jika aku hidup, matikan lagi Allah dengan syuhada. Hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Jadi kecanduan. Jadi para syuhadanya ada kecanduan. Ketika ditusuk mati, itu dia merasa bahagia. Inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala, bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka ridho. Jadi kalau mau jadi pejuang di akhir zaman, belajar ridho, Pak. Ini baru pecah-pecah dikit, tersinggung dikit, baper ya. Enggak, orang ridho itu di atas sabar. Maka Imam Ibnu Abi Bakar Ar-Razi mengatakan apa? Jika kamu tidak sanggup ridho, sabar aja. Berarti sabar di bawah ridho. Coba bandingkan nih makom sabar dengan ridho. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bagi ahli kalam, ahli akidah, kebersamaan ini majazi. Tapi bagi ahli hakikat, ahli qalbu, ahli rohani, ini ma'iyyah hakikiyah, kebersamaan hakiki. Allah benar-benar membersamai orang sabar. Sabar di atasnya sabar ada ridho. Kebayang, jika orang sabar bersama dengan Allah, kira-kira orang ridho bagaimana dengan Allah? Kebayang ya? Orang sabar itu punya backup. Kalau kita nih misalnya di backup oleh jenderal ini, preman itu, tapi belum tentu kan backup itu Allah, orang itu sayang sama kita kan belum tentu. Tapi kalau ridho, di atasnya sabar, backupnya abadi. Kalau sabar ada batasnya, kalau ridho unlimited. Inilah kalamnya Sayyidina Nabi SAW.
Apa kata beliau kepada ahli Badar? Ya'malu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum. Hai sahabatku ahli Badar, kekasih-kekasih Allah, 313 orang melawan ribuan orang. Mereka ridho, nggak satu pun mengeluh. Ingat, nggak satu pun mengeluh, karena mereka ridho. Ya Rabb, kami ridho, walaupun musuh 1 juta pun kami ridho. Cuma 313, Pak. Jangan dikira waktu kafir Quraisy perang itu nggak ada jin yang ikut. Banyak jin ikut, jin-jin kafir pada ikut. Jumlah orang Islam cuma 313. Akal kita, maka beragama jangan hanya pakai logika biasa, harus pakai rasionalitas tingkat nabi, tingkat wahli. Matematika kita biasa, 1 tambah 1 2. Tapi kalau matematika kenabian, kewalian, nggak begitu. 1 orang bisa jadi kekuatan yang ada dalam dirinya sama dengan 1000 orang. Masih ingat kisahnya Sayyidina Umar? Diminta oleh gubernur Amr bin Al-As, minta 4000 prajurit, yang dikirim cuma 4. Masih ingat?